ya sajinya kayak gitu ya, membiarkan gitu. Tapi saya minta ayam jago. Ayam jago itu berarti bisa itu bapaknya ataupun itu bisa keluarga yang jago itu kan laki-laki. Nah pokoknya yang diminta sajinya berarti yang laki-laki. Misalkan tapi aku jalur titik kuto itu kecil, berarti anaknya kan seperti itu Pak. Yang pernah saya dengar dari cerita itu, waktu meninggal tuh dari belakang tengkuk sampai bawah itu muncul tumbuh rambut kayak kuda itu kan belakangnya, nah itu kayak gitu, rambut kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di Masko Channel. Dan kali ini kita mau bahas sesuatu yang lagi viral ya, Mas. Karena banyak banget DM yang masuk ke kita itu nanyain tentang Gunung Kawi. Oh iya, itu Gunung Kawi itu tempat kayak gimana sih? Kok bisa ceritanya tentang pesugihan, perak, apa segala macam gitu. Ya. Itu gimana Mas? Ya. Ini kan memang di media manapun ya Mbak, saya juga mengikuti juga baik di Instagram, di TikTok, Facebook, YouTube pun juga banyak. Ini baru viral tentang pesugihan di Gunung Kawi ya. Apalagi kemarin yang saya tahu karena melibatkan banyak pejabat dan artis juga kayak gitu. Nah, memang kemarin ada beberapa itu yang minta, Pak coba Mas ini dari sudut pandang Mas gimana? Nah, sebelum ke inti ya mungkin ya, saya mau bercerita sedikit tentang Gunung Kawi ini. Ya ini sebenarnya itu emang namanya Gunung Kawi ya. Cuman ini bukan gunung yang aktif ataupun untuk pendakian dan sebagainya, itu bukan seperti itu. Yang saya tahu di sana itu sebenarnya adalah pesarean. Nah, ini menurut saya Gunung Kawi itu ya mungkin sekarang ini ya identik dengan pesugihan dan apapun itulah sebagainya. Cuman sebenarnya ini itu adalah wisata religi. Jadi untuk ziarah lah dulunya ya. Bentuknya memang pegunungan atau gimana? Itu sebenarnya di lereng gunung ya Pak. Di lereng gunung. Nah, Gunung Kawi ini itu ada di Kabupaten Malang, di Kecamatan Wonosari lebih tepatnya ya. Nah, dulunya sebelum nama Wonosari itu dulunya itu adalah Ngajum sebelum berubah jadi Wonosari. Nah, Wonosari sendiri sebenarnya itu kan ada ini ya Pak, ada artinya Wono itu hutan dan Sari itu inti. Sebenarnya dulu itu di situ adalah hutan inti, wong itu banyak vegetasi dan sebagainya kan sebelum ramai kayak sekarang. Nah, ini sejarahnya dulu mungkin ya Pak yang saya ceritakan ya. Sejarahnya kenapa ada pesarean gitu. Nah, dulunya itu ada penasihat dan juga pengawal Pangeran Diponegoro yang itu bernama Eyang Jugo atau Kyai Zakaria II, dan juga pengikutnya itu Eyang Sujo ataupun bisa disebut juga Raden Mas Imam Susono. Itu pada tahun 1830 itu kan ada perang Diponegoro itu yang akhirnya Pangeran Diponegoro ketangkap Belanda ya. Dari bertarung diasingkan itu. Nah, kedua pengikut ataupun bukan pengikut ya, penasihat dan juga yang dulunya itu menasihati Pangeran Diponegoro lah. Akhirnya beliau ini sepakat untuk melanjutkan perjuangan ataupun jalur dakwah itu bukan perjuangan yang mengikuti Pangeran Diponegoro lagi. Jadi mereka sepakat untuk ke lereng gunung itu
memperdalam kesaktian. Melanjutkan perjuangan itu dengan jalur dakwah, dengan jalur pendidikan, terus ada juga seperti moral kejawen, lalu pengobatan dan juga mengajari di wilayah situ tuh bercocok tanam seperti apa. Jadi membantu warga itulah awalnya. Nah, lalu Eyang Jego ini wafat di tahun 1817, tepatnya itu di Jumat Legi. Nah, di sana itu Mbak, kalau ini ya ada ritual ataupun ada doa-doa seperti itu tuh ada 2 hari yang kita sebut rame lah. Itu di Jumat Legi dan juga di malam 1 Suro. Kenapa Jumat Legi sama malam 1 Suro? Karena itu menghormati wafatnya Eyang Juga itu di Jumat Legi, terus Eyang Sujo itu di 1 Suro. Jadi menghormati waktu wafatnya beliau, dan pengikut-pengikutnya dulu itu sering mengadakan misal tahlilan, misal syukuran selamatan itu di Jumat Legi sama 1 Suro itu tadi. Nah, lalu seiring berkembangnya zaman ya mungkin ya Mbak ya, berarti semakin kesini orang-orang itu kan mungkin yang awalnya ziarah, yang awalnya mungkin wisata religi, cuman ya mungkin ini di beberapa tempat nggak cuma di Gunung Kawi ya, walaupun itu tempat suci, walaupun itu tempat religi, tapi kan ada yang mungkin orang itu ngalah berkah ataupun agak nyerong, nah disalahgunakan. Nah akhirnya itu banyak yang berdatangan untuk kayaknya bisa lah di sana minta ngalah berkah untuk kekayaan gitu. Jadi lalu berpindah fungsi sekarang ini ya, selain mungkin ya masih untuk ziarah, tapi juga yang mungkin sekarang yang banyak perbincangan itu tadi banyak yang untuk tempat bintang gitu. Entitasnya sendiri di sana itu punya ciri khas menyerupai apa? Ya. Kalau yang saya tahu ya Mbak ya, di sana itu memang pesugihan yang menurut saya paling komplit ya. Lengkap ya. Kalau kadang ya ada di gunung ini khusus untuk uyul misalkan. Terus di selatan misalkan ada Nyiborong misalkan, itu khusus itu. Tapi kalau di uniknya di Gunung Kawi ini komplit semuanya ada, dari entitas yang hewan, dari yang manusia ataupun yang jin, itu semuanya ada. Banyak tuyul pun ada di sana itu. Jadi komplit Mbak. Untuk pesugihannya apa itu tinggal nanti misalkan ada yang mengarahkan ke sana. Ini kamu jalurnya ini ya. Jadi terus nanti diarahkan lagi jin yang akan membuatmu kaya ini, itu ada sendiri gitu. Ada puncaknya. Istilahnya. Dan di sana tuh banyak namanya, nggak cuma 1-2 itu. Jadi mungkin di sekitaran situ misalkan di bapak ini, nanti di tempat ini jinnya ini, nanti yang lainnya juga sama, jinnya ini, tumbangnya ini, bahkan tumbangnya juga macam-macam. Karena kan ini nanti tinggal hajatnya untuk apa, misalkan untuk penglaris biar dagangannya laku, atau jualannya laku, atau mungkin bos-bos apa yang biar lancar usahanya, itu banyak sekali sih Mbak. Itu kira-kira entitasnya kan lengkap banget ya? Iya. Apakah pasarannya itu tadi itu mempengaruhi akhirnya kok jadi lengkap, atau karena Wonosari ini tadi inti dari hutan itu tadi sehingga kompleks itu? Betul. Ini sebenarnya dulunya kan emang nggak ditujukan untuk pesugihan ya dulunya, untuk ke makam yang tadi yang Sujo dan Jugo tadi. Cuman karena banyak diselewengkan itu tadi, banyak berdatangan entitas ini yang memang dia bisa membantu kaya, cuman ya dengan beberapa tunggal. Jadi tempat ini jadi menyerap beberapa mengundang. Ini berarti untuk tempat transaksi seperti itu. Berarti ini ya Mas, di sana kalau
nyari pesugihan tuh nggak spesifik harus berdoa di depan saya lagi ya gimana ya? Enggak, ya. Bahkan di sana itu ziarah, tujuan ziarah itu nggak cuma di makam itu aja, Mbak. Jadi ada beberapa yang kalau ziarah ya tujuan ziarah itu ada di yang satu itu ada 5 ya. Yang satu itu rumah Padepokan Raden Mas Sujono, terus ada 2 buah guci itu yang peninggalan Mbah Jugo. Lalu ada pemandian Sumber Manggis, pemandian Sumber Urip, dan juga yang unik itu kalau di sana ya Pak itu ada pohon Dewandari. Nah yang unik di situ uniknya karena mitosnya ya mungkin mitosnya ataupun ya ada yang udah berhasil mungkin kalau kita berada di bawah pohon Dewandari itu misal kejatuhan buahnya itu hajatnya akan terkabul katanya. Jadi di sana itu banyak yang sengaja tidur di bawah pohon pas bisa seminggu dan kejatuhan kayak gitu. Jadi kalau kejatuhan itu dipercaya hajatnya akan terkabul katanya begitu. Itu sebenarnya pohon apa Mas? Ya pohon Dewandari itu sebenarnya itu yang saya tahu dari Cina ya Pak. Pohonnya itu Dewandari itu biasanya spesifiknya itu kayak ada hubungan dengan kelenteng begitu. Di sana kan ini ya yang kalau Mbak Ida ini baru viral yang di TikTok ataupun di Instagram itu banyak yang ramalan pakai ciamsi gitu. Jadi yang di ini nanti terus keluar itu kan ada kelenteng. Dan di sana itu kan sebenarnya banyak dibangun bangunan untuk toleransi. Jadi ya ada kelenteng, ada masjid, ada gereja. Jadi di sana itu ada beberapa rumah agama, rumah ya agama ya, itu semuanya ada di sana. Bahkan yang lagi viral ini yaitu kelenteng yang baru ciamsi itu yang nanti ramalan misal yang jatuh apa itu, ini ke depannya bakal seperti ini. Sama ada lagi nih Mas yang tanya, kenapa kok di sana tuh penuh sama foto-foto artis atau pejabat? Itu foto-foto yang di situ tuh foto-foto pelaku pesugihan atau korban-korbannya? Di sana ada dua-duanya. Ya, jadi pelaku dan juga korbannya itu meninggalkan foto di sana. Jadi misalkan yang kemarin ya saya juga mengikuti itu ada foto salah satu caleg. Itu kan berarti fotonya sendiri ya. Terus ada beberapa foto misalkan ada bos dan juga ART-nya misalkan. Kemarin kan ada yang cerita itu, loh kok mantan bos saya kok foto saya ada di sana, yang bawa mantan bos saya kan gitu. Berarti kan si ART ini kan rencana mau diturbalin berarti kan gitu tau Pak. Terus yang kemarin beberapa ya artis emang saya belum pernah melihat langsung. Cuman kalau untuk pengusaha terus untuk bos-bos kayak gitu itu banyak yang ke sana. Kalau saya ya, cuma kalau artis saya belum pernah menemui. Nah ini kan terdengarnya agak unik ya. Soalnya kalau tempat pesugihan lain kan jarang yang ninggalin foto karena pasti pengennya kan tersembunyi dan tahu gitu loh. Tapi kok ini malah ada foto-fotonya. Iya, bahkan itu ada buku tamunya juga. Jadi maaf ditulis nama. Ditulis nama, terus misal nama itu terus hajatnya apa disebutin. Kadang ada yang hajatnya minta lunas utang 200 juta itu ada yang spesifik. Terus ada yang mau jadi lurah apa mau jadi legislatif apa itu. Jadi ada nama sama hajat. Itu malah ditulis di sini. Itu kok harus kayak gitu itu kenapa Mas? Apa entitasnya nggak mudeng? Ini harus membantu sih ini harus dikasih foto gimana? Kalau itu termasuk ya keunikan di lokasi ya. Jadi mungkin dari aturan di sana entah itu juru kuncinya atau apa itu memang mewajibkan untuk buku tamu. Ya, cuman kalau foto kan ya emang ya apapun itu ya misal kita mau ngerjain seseorang, mau ngeliat seseorang itu kan harus ada spesifik fotonya. Cuman ya itu ya keunikan lagi ya di sana itu seperti itu. Kalau mungkin di tempat lain kan yang penting ada perjanjian misal
banyak sanepan ya Mbak. Kadang kalau pesugihan banyak sanepan misalkan, oh saya mau kaya, oh ya bisa jinnya kayak gitu ya, mengiyakan gitu. Tapi saya minta ayam jago. Ayam jago itu berarti bisa itu bapaknya ataupun itu bisa keluarga yang jago itu kan laki-laki. Nah pokoknya yang diminta jinnya berarti yang laki-laki. Misalkan tapi aku jaluk titik kuto itu kecil berarti anaknya kan seperti itu Mbak. Tapi kalau di Gunung Kawi ini itu meninggalkan foto sama nama, itu lebih spesifik seperti itu ya. Sama ini Mas, ada yang tanya dari kisah artis yang lagi viral ini, itu kan katanya ada yang pernah melihat beliau ini mandi, dan katanya setiap orang yang mau ngambil pesugihan di situ tuh harus diawali dengan mandi. Apakah mandi itu tuh memang sudah rangkaian cara ritual di situ, atau memang ya udah kamu memang dari jauh datang ya harus bersihin diri aja itu, atau gimana? Kalau mandi di sana itu emang dipakai untuk niat apa ya Mbak? Jadi misal ada yang cuma pengen membersihkan diri, pengen ruatan atau sebagainya. Tapi kalau mungkin udah dari rumah itu udah disetting ini, udah mantep, bulat, pikirannya udah mau ambil pesugihan misalnya, itu juga salah satu prosesi juga yang mewajibkan. Ya ibaratnya gini ya Mbak, yang mau ketemu dengan yang bantu jinnya itu harus suci dulu. Walaupun ketemunya sama, ya walaupun sama kayak gitu pun juga harus mensucikan diri juga. Bahkan menurut saya pesugihan itu susah loh Pak, sebenarnya. Banyak rangkaian yang harus dijalani. Apakah benar-benar emang sudah mantep, belum? Kalau enggak ya penting jangan kayak gitu. Pantes kok kadang katanya ada yang gagal, segala macam. Kadang modalnya katanya gede ya. Kadang kan betul. Sajen itu kan kadang nggak murah ya Mbak. Misalkan nggak cuma cukup kembang aja, itu nggak cukup. Kadang minyaknya yang mahal, ataupun yang dibakar-bakar itu kan itu mungkin juga kayak bacaan syukuran itu kan juga mahal ya. Bahkan itu aja belum pasti berhasil juga. Terus ini Mas, ada juga nih pertanyaan dari teman Mas Ko Channel. Beliau itu punya pengalaman yang katanya pernah ditawari pesugihan di sana, tapi katanya ini pesugihannya putih, nggak makan tumbal gini-gini. Apa memang ada pesugihannya kayak gitu, atau itu cuma tipu-tipu aja Mas? Ya, kalau saya bermain ataupun mengetahui di dunia spiritual ya, apalagi spesifiknya itu di pesugihan, memang banyak Mbak yang menawarkan ini pesugihan putih tanpa tumbal. Terus kemarin ya yang sebelum ini viral ada pesugihan kandang bubra itu, pesugihan kandang bubra nggak pakai tumbal kok, yang penting renovasi rumah aja aman. Tapi menurut saya ya, ini menurut saya, mungkin teman-teman spiritual lain mungkin ada ada pandangan sendiri, ataupun mungkin beda dengan kepercayaan saya mungkin ya. Jadi pesugihan maupun hitam maupun putih atau apa, menurut saya tetap ada tumbal. Tetap ada yang namanya pesugihan itu pasti harus ada tumbal, walaupun itu putih, walaupun itu cuma renovasi atau apa, itu yang saya tahu sampai saat ini tetap ada, pasti ada tumbal. Dan itu pasti nyawa atau cuma harta benda juga? Itu sebenarnya lebih spesifiknya, jadi gini Mbak, pesugihan itu akhirannya itu pasti nanti ke yang nyugih itu sendiri, ke pelakunya. Nah memang ada beberapa spiritual yang bisa memutus itu, cuman kalau siap diputus itu harta itu akan hilang semua, dari nol lagi, mungkin sampai minus lah. Itu ada yang sakit parah sampai yang bisa sampai habis-habisan. Kalau misalkan lolos dari perjanjian itu misalkan nggak meninggal, nggak dimakan, cuman hartanya nanti kan habis. Jadi semua itu tetap ada konsekuensinya. Nggak mungkin kok nyugih
terus nggak ada apa tuh, nggak ada konsekuensi apa-apa, apa nanti lah udah kaya nanti tak putus aja, wes nggak usah melanjutkan tapi hartanya masih bisa dinikmati, itu nggak mungkin. Lolos nyawa ya pasti hilang harta yang didapat. Terus kan katanya gini, presentase kalau ngambil pesugihan di Gunung Kawi itu kayak hampir 100% pasti sukses kayak gitu. Itu kan berarti semakin presentasi sukses semakin besar, kan entitasnya berarti kan semakin kuat. Ya. Itu semakin serem mas. Ya. Itu di sana itu ada tahapan, Mbak. Jadi tahapannya itu dari yang mulai kuat sampai yang biasa. Nah, contohnya misal yang paling kuat ya itu di sana itu yang saya lihat ada itu raja jin di sana. Itu biasanya yang dipakai untuk pengusaha makanan-makanan. Jadi yang dipakai itu ya air liurnya dari raja jin ini. Misalkan ini yang saya tahu ya, yang banyakan di sana, dan cerita-cerita ini banyak yang saya riset dari pengalaman mungkin pelaku yang sudah tobat ataupun yang tahu. Itu ada beberapa, misalkan dia jualan mie ayam, jualan bakso, seblak, ataupun ya paling makan-makanan itulah, bahkan gado-gado itu kuliner itu pakainya itu yang air raja jin itu tadi. Terus misalkan juragan beras atau mungkin bos apa begitu, itu biasanya yang dipakai biasanya siluman, misal monyet, terus ada anjing hitam, terus yang paling unik itu ada yang namanya di sana itu pesugihannya itu namanya jaran penoleh. Jadi jaran penoleh itu jinnya itu kuda, karena jaran itu kan kalau di Jawa itu kan kuda, Pak. Jaran penoleh itu ada juga di sana. Jadi itu entitas yang membantu itu kuda. Cuma ya nanti itu waktu udah saatnya yang gini udah dimakan sama jinnya, nanti biasanya ada ini ya yang pernah saya dengar dari cerita itu, waktu meninggal tuh dari belakang tengkuk sampai bawah itu muncul tumbuh rambut kayak kuda itu kan belakangnya, nah itu kayak gitu, rambut kuda, dan itu tumbuh katanya. Itu pernah ada cerita, saya pernah dengar. Tapi pas jenazahnya dibersihin gitu, dipakas gitu? Pernah Mbak. Masih Jadi, tumbuh lagi? Masih tumbuh. Waktu dimandikan, waktu disuciin itu ya, itu pernah dipotong terus dikerok gitu, itu tumbuh lagi. Dan waktu di kamar mayat katanya itu dikelilingi suara kuda. Kayak dijemput. Nah, kayak dijemput, seperti itu. Dan banyak sih Pak sana. Yang paling rendah ya menurut saya tuyul pun juga ada di sana. Itu pulang ya bawa tuyulnya. Iya, ya kayak ngadopsi gitu. Misal ngadopsi di panti asuhan gitu ya, kita ngambil itu dibawa pulang. Ternyata serem ya, rumahnya dari jalan itu tadi benar-benar saya itu namanya pesugihan jaran penoleh itu ada. Terus yang Mas Kur tahu lagi nih tentang seputaran Gunung Kawi itu apalagi Mas? Soalnya kan kayak apa ya, kayak ini tuh lagi booming banget, tapi boomingnya tuh bukan lantas orang-orang tuh wah jangan sampai lah saya kesana, jangan sampai kuda itu enggak. Mah ada yang jadi penasaran, terus jadi pengen kesana gitu. Iya. Itu gimana Mas? Ya kalau kesana misal untuk ziarah wisata religi nggak masalah ya Mbak. Oh masih terbuka ya? Masih terbuka. Dan memang itu tempat itu kan emang dikhususkan dulunya kan untuk itu, nggak untuk ini. Ya yang saya tahu di sana itu ya itu tadi. Jadi emang komplit macam-macam untuk pesugihannya itu memang macam-macam komplit di sana ya. Cuma ya itu tadi, walaupun misalkan banyak yang bilang, oh saya bisa numbahkan nggak keluarga saya atau nanti misalkan tak ini cari untuk di jalan aja, kan ada yang begitu, itu kan ada yang numbah untuk anak, suami, istri,
terus Hero travel itu pernah ada tuh nah, yang viral. yang unik ya Mbak ya, ini saya nggak nyebutin tadi kan ini ya, jadi banget Hero travel itu. Iya. Nah, yang unik di sana ya mungkin ini baru saya ceritain ya, mungkin sebelumnya itu menurut saya pribadi aja. Cuman ini kita nggak usah nyebut travelnya apa atau pilihannya apa itu ya. Ada bus yang viral dulu, yang sekarang berganti nama. Itu bosnya itu juga ngambilnya presiden dari Gunung Kawi juga. Ya, saya nggak usah menyebut nama, mungkin teman udah banyak yang tahu. Wong dulunya ini bisa galugalan, bahkan ini saya pernah dengar ya, bahkan bosnya ini berani ngasih gift kalau kamu nabrak dan yang ditabrak meninggal nanti ada bonus. Sampai kayak gitu. Dan bosnya ini karena ugal-ugalan, karena mungkin ya sopirnya dikasih gift kayak gitu, sampai akhirnya ini diganti namanya sekarang bosnya ini. Oh berarti korban yang ditabrak itu tuh ya? Ya yang menjadi ya. Kalau enggak kan mungkin sekali ngeder sekalian, misal sopirnya yang meninggal atau mungkin penumpangnya yang itu yang dijadiin ini. Bahkan mungkin sekarang pun dia juga terkenanya masuk galugalan. Walaupun udah ganti nama. Udah ganti nama, udah ganti logo, udah ganti nama. Ini Mas saya penasaran. Tadi kan Mas Tur bilang ada yang dari kuliner itu kan pakai air liurnya yang dilas itu tadi. Yeah. Itu tuh air liurnya itu bisa dilihat nyata kayak gini, tampung atau goib sih Mas? Itu goib sih. Jadi misalkan ada yang datang dihidangkan terus mau makan, jadi itu baru dikasih. Cuman itu nggak kelihatan sama yang makan, nggak kelihatan sama orang. Tapi pelakunya bisa lihat. Bisa lihat tapi pelakunya. Makanya buat teman-teman juga kalau dimanapun jajan, apalagi yang berkuah, bahkan yang nggak berkuah ya kayak otak itu kan nggak berkuah ya misalnya. Itu jangan difoto dulu, tapi baca doa dulu. Nah itu kan anak-anak zaman sekarang karena kalau makan malah foto-foto. Ya foto dulu. Jadinya foto malah lupa berdoa. Hati-hati itu. Foto dulu, jatuh dulu gitu. Ya. Memangnya bisa ya Mas kayak itu cuma dari makan makanan yang kena itu tadi itu bisa jadi tumbalnya gitu? Kalau itu bukan yang makan jadi tumbal, bukan sih. Itu memang cuma penglaris aja. Yang makan itu jadi enak, biar nanti kembali lagi atau bawa teman lagi. Nah cuman kadang kalau yang warung-warung kayak gini kebanyakan itu banyak kasus nanti kan ini kan kalau jualan kan misal di jalan yang raya yang besar itu kebanyakan biasanya di depan warungnya itu banyak kecelakaan itu biasanya yang saya tahu itu biasanya kayak gitu. Oh iya tentang itu ya Mas, itu katanya ini juga cuma diceritain ya saya. Katanya ada toko warung makan gitu yang pakai sugihan kayak gitu. Tapi pemiliknya ini tuh masang jebakan tumbalnya itu malah jauh dari tempat dia buka usaha gitu. Iya. Itu tuh tetap bisa kayak gitu atau jalannya itu memang harus deket sama warungnya atau enggak kayak gitu? Oh enggak, itu enggak mesti harus deket. Bahkan kadang ya itu tadi kalau yang orang tahu ya. Wah nanti nih misalkan kok banyak kecelakaan di depan warungku dan nanti dicurigai ini pasang di perempatan yang mana yang kira-kira besar agak jauh itu bisa. Berarti walaupun masangnya di luar kota itu tetap bisa? Oh kemungkinan menurut saya tetap bisa. Cuma kebanyakan ya tetap di dalam kota. Misalkan makanya kemarin ya pernah itu kok di konten yang sebelumnya itu pernah membahas tentang jalur road. Kenapa banyak kecelakaan, kenapa banyak kejadian-kejadian yang bikin kecelakaan itu ya ada beberapa yang memang itu pasangan dari pelaku-pelaku ini gitu. Terus apa ya Mas, kalau ngomongin Gunung Kawi itu kan memang untuk saat ini tuh terlalu banyak rumor, terlalu banyak apa, bahkan ada yang bilang wah pokoknya kalau kesana tuh udah pasti tujuannya nggak bener gitu, tapi kan salah ya, salah. Bisa jadi kesana tuh memang niat ziarah beneran gitu. Tapi kalau yang memang niat ziarah itu kan berarti nggak harus ngisi buku itu tadi, buku tamu atau apa itu kan? Iya. Kalau di sana itu
nggak perlu terus kok harus mindsetnya itu wah kesana itu berarti ini tempat yang nggak baik ataupun ini tempat yang menyimpang. Itu menurut saya ya karena viral-viral ini jadi menggiring opini ke masyarakat itu seperti itu. Cuman yang mungkin ya untuk di kesempatan kali ini yang saya pengen luruskan, Gunung Kawi ataupun pesariannya itu sebenarnya adalah wisata religi yang kita kalau ke sana ya untuk mendoakan leluhur kita di sana. Kalaupun misalkan yang sekarang baru banyak yang viralnya itu di samping pesugihan ya Mbak, banyak yang viral untuk Ciansi tadi yang meramal itu menurut saya masih nggak masalah ya. Di sana pun tujuan kita misal selain wisata religi juga ikut penasaran juga lah misal ramalan ke depan seperti apa atau itu kan menurut saya masih wajar-wajar aja ya. Cuman ya ini nggak di Gunung Kawi aja sih Mbak, di semuanya ya, di semua tempat yang dikira itu menyimpang ataupun itu pesugihan, menurut saya itu tinggal niat yang ke sana itu mau ngapain sih gitu. Kalau misal udah bulat mau pesugihan nggak perlu ke sana, dimanapun ada sebenarnya. Ya yang penting sih usaha dan kerja keras ya. Dan berdoa itu tadi ya. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Buat yang kemarin tanya-tanya di DM, sebenarnya Gunung Kawi itu di mana atau itu pegunungan beneran atau cuma julukan aja atau gimana? Seperti itu. Jadi yang kesana juga belum tentu mau pesugihan atau niat jelek gitu ya. Tinggal niatnya. Jadi memang ziarah beneran kayak gitu ya Mas ya. Ya, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Nah, buat teman yang mungkin masih ada pertanyaan ataupun mau request konten apa, nanti tinggal DM aja di Instagram baru kita ya Pak ya, di Masport Channel OFC. Nah itu teman-teman, jadi nanti teman bisa follow akun itu, teman-teman bisa DM mau tanya apapun ataupun misal mau request. Nanti setelah ini mau coba bahas ini Mbak, ataupun kayak kemarin kan ini baru viral nih Gunung Kawi apa, mungkin nanti selanjutnya coba bahas ini nanti silakan DM bebas, ataupun mungkin juga teman-teman yang punya pengalaman mau sharing tinggal DM aja. Bisa saya punya pengalaman mistis ini, ini saya mau pengen jadi narasumbernya channel, boleh sekali nanti langsung DM aja. Terutama yang di area Jogja ini kan pasti ya banyak lah, saya kira banyak cerita sih, nanti teman bisa sharing ke sini. Ya itu bukan aib atau apa ya, itu kan nanti biar ada positif apalah yang bisa diambil begitu. Mungkin itu dulu Mbak Melinda. Berjumpa lagi di episode selanjutnya. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, share sebanyak mungkin. Dan akhir kata saya Mas Pur dan Mbak Melinda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.